Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz fi kitabihir rahmanir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Fi surati Al-Maidah. Sadaqallahul adim. Wa ba'du nashhadu alla ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Keluarga besar komunitas kaum muslimin, muslimat, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Ikhlas, dan selalu kita menyebut ikhlas. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora ono gunane duwe brasak lumbung, atine bingung, luwe becik duwe brasak bathok, turune ngorok. Yang kita cari sejak lahir sampai endingnya kita meninggal adalah kebahagiaan. Termasuk penduduk negeri NKRI, penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dulu nama ini sempat digagas oleh seorang yang berjasa, almarhum Bapak Muhammad Natsir. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Surep Data Pitono anenggih negari pundi ingkang kaika adidasa purwa eka marang sawiji adilinuwe dasa 10 purwa kawitan tegese najan kathah titahing jawata ingkang kasangga ing bumi kaungkulan ing angkasa, kathah ingkang anggana raras nanging ora kaya ing negara Dwarawati inggih Dwaraka. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane, kapit ing samudra. Kathah ingkang anggana raras nanging ora kaya ing negara Dwarawati. Dene negara ingkang ngungkurake parden, nganakake pasabinan, ngeringaken bandaran ageng loh tulus kang sarwa tinandur, jinawi murah
kang sarwa tinumbas gambaran negeri NKRI yang gemah ripah loh jinawi Kartotura Harjo. NKRI ini Bapak Ibu, alhamdulillah saya juga ditakdirkan sudah cukup terlalu lama tidak duduk di tempat ini. Alhamdulillah. Pagi ini dengan izin Allah jenengan dengan saya bisa mengkaji ulang formula ensiklopedia super lengkap yang tidak bisa berubah sedikit pun. Ensiklopedia Al-Quran super lengkap, formula, aturan, kebijakan, peraturan-peraturan yang tidak pernah direvisi. Kadang-kadang kan ada peraturan itu direvisi selama 5 tahun. Ini full. Tidak pernah berubah. Walaupun ada tangan-tangan jahil, tangan-tangan iblis yang ingin untuk merevisi. Konon ada 300 ayat yang harus direvisi. Tidak saya sebut namanya orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Merasa kurang puas. Orang ini bolehlah mau merubah Al-Quran silakan. Tapi Anda jangan menempati buminya Allah. Keluar Anda dari tempat buminya Allah. Sampai begitu Pak. Hasan Basri, seorang kiai besar. Kalau santri-santriku mau berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, silakan. Kata Yai Hasan Basri ini kepada santri-santrinya. Asal kalian tidak menempati buminya Allah. Ini kalimat pedas. Untuk menggelitik panjenengan sedaya, saya dengan panjenengan. Hari ini saya dapat kabar gembira. Teman saat mengajar Pak Ali, Allah yarham, semua yang lain yang tidak saya sebut satu persatu. Tadi pagi, insya Allah menjelang subuh, teman saya ngajarnya satu sekolah. Lalu saat saya menjelang pensiun, 3 atau 4 tahun kemudian didapuk jadi pengawas untuk seluruh guru-guru binaan setingkat SMA, swasta dan negeri se-Surabaya. Punya ratusan binaan guru-guru agama. Tadi Bapak saya mendapatkan WA. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Almarhum Bapak Edi Mulyono. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baru saja. Mau apa? Manusia itu sekuat apapun, sekaya apapun, punya jabatan setinggi apapun, endingnya itu akan mempertanggungjawabkan mulai lahir sampai meninggal apa yang selama dilakukan sehari-hari. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Monggo jenengan betah. Ayo sama-sama kita betah di masjid ini. Sampai nanti menjelang syuruk ya. Ya. Syuruk itu sebenarnya sama, sholatnya sama dengan sholat duha, hanya saja itu memang berkenaan bersamaan terbitnya matahari dan kita nunggu beberapa menit supaya lebih nyaman. Syuruk. Saya mendengar dan mengikuti statement dari Wakil Ketua MUI Pusat, Buya
Anwar Abbas. Beliau mengatakan, dan itu tema kita hari ini Pak, tentang keadilan. Jadi satu saja, tentang keadilan. Jadi kalau Bapak cerdas, dan dijamin orang-orang yang selalu ingat mati itu cerdas. Jadi karakter ciri, indikator orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati. Beliau Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI Pusat, sebenarnya biang keroknya penyebab munculnya terorisme, saya ulang, terorisme, radikalisme, atau mungkin sampai separatisme yang KKB Papua, itu menurut beliau subhanallah sangat masuk akal, karena tidak adanya keadilan, karena tidak ditegaknya keadilan, bukan karena agama. Sasarannya kan apalagi kepada penceramah. Sasarannya apalagi kepada penceramah. Belum lagi kena afiliasi penceramah radikal. Ayo kita menyebut kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untungnya ini yang dirilis ternyata itu masih hoak. Ketika di check and recheck, ternyata itu hoak. Alhamdulillah. Monggo jenengan insya Allah nanti sampai ya kurang lebih 45 menit lah. Saya doakan jenengan yang bertahan atau mungkin yang sudah keluar dari masjid ini karena hajat-hajat tertentu, monggo. Mudah-mudahan kita panjang umur. Enggak mati-mati. Belum selesai, Pak. Mudah-mudahan panjenengan saya panjang umur, enggak mati-mati. Matinya husnul khotimah. Belum selesai sudah diaminkan. Nanti enggak mati sungguhan. Matinya husnul khotimah. Termasuk almarhum yang tadi teman sesekolah barusan meninggal, Pak. Dan ingat, survei di mana-mana telah dibuktikan kalau nyenengan ikut pengajian, kemudian ngantuk di tempat pengajian, itu survei membuktikan biasanya cepat wassalam, cepat meninggal. Hati-hati itu. Duduk di sana monggo, selonjor kakinya, bersila, monggo, sendepel di tembok-tembok, silakan. Yang penting jangan ngantuk. Kalau ngantuk di pengajian, cepat mati. Survei itu kayaknya belum bisa dipertanggungjawabkan. Monggo. Dan jenengan dijamin sehat. Ini udara-udara subuh ini, malaikat-malaikat menyaksikan kita semua. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh ustadz-ustadz saat menjadi imam, saat ustadznya berceramah di tempat ini, itu masyhud, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Termasuk yang disaksikan adalah yang ngantuk di pengajian. Insya Allah tambah panjang umur, amin, sampai ngantuk-ngantuk. Buya Anwar Abbas masuk akal pernyataannya. Jadi biang keroknya terorisme, radikalisme itu adalah ketidakadilan. Saya garis bawahi Bapak Ibu, apakah di NKRI ini tidak ada keadilan? Saya jawab dengan jujur, ada. Nanti saya kena pasal kalau saya ngomongnya ngawur. Sekarang kan sedikit-sedikit kena delik, kena pasal.
kalau nggak hati-hati. Di negeri ini sudah ada keadilan, hanya saja kalau ingin negeri ini cepat menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Saba itu. Surat Saba, jenengan akan temukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang damai, negeri yang aman, negeri yang sejahtera dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Penegakan keadilan sudah ada, tapi tolong jangan semakin dikurangi. Harus adil. Equality before the law. Di Undang-Undang Dasar 45, Bapak saking hafalnya sampai lupa. Di pasal 27 ayat 1, itu undang-undang mengamanatkan kepada panjenengan, kepada presiden, kepada Pak RT. Itu level yang paling bawah. Presiden sampai Pak RT. Yang paling bawah lagi kepala rumah tangga. Paling bawah lagi masing-masing hamba Allah ini adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di saat dia jadi pemimpin. Mulai dari level presiden, raja, ratu sampai rakyat jelata. Nonggo nyenengan asik menikmati. Ini wisata rohani, Bapak. Sehat. Ini wisata rohani. Jangan hanya wisata jasmani. Boleh wisata jasmani, monggo. Tapi juga ini wisata rohani di masjid lagi. Dan saya mendapatkan kabar gembira. Ibunya COVID, Omikron. Alhamdulillah sampai hari ini nampaknya sudah semakin bersahabat dengan kita. Dan nampaknya semakin aman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu bunyi tekstualnya Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1. Tidak boleh tebang pilih. You understand? You understand? Ini ada indikator ngantuk ini. Equality before the law. Tidak boleh tebang pilih. Kalau pejabat yang konon dikatakan terhormat, tumpul. Sementara kalau rakyat, apalagi rakyat jelata, Masya Allah, namanya saja sudah kasihan deh lo, rakyat jelata. Ke bawah tajam. Padahal rakyat ini warga negara, segala warga negara bersamaan kedudukannya, nggak boleh dilebihkan, nggak boleh dikurangi. Kurang kuat referensinya, Pak. Quran pun tadi sudah saya baca di awal kuliah subuh itu. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah
innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil. Tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu tidak adil. Disuruh oleh Allah, i'dilu, berbuat adillah kamu, karena adil itu mendekati takwa. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah kalau kamu memvonis seseorang di pengadilan, Allah itu maha tahu. Mohon Pak, supaya ada komunikasi. Apakah orang yang di penjara itu selalu salah? Hanya orang gila yang mengatakan selalu salah. Belum tentu, Pak. KUHP, kuat uang habis perkara. KUHP yang satunya, kurang uang harus penjara. Sekarang tidak melihat transparansi, orang ini benar apa salah. You understand? Bapak, Ibu, saya agak curiga. Apa langsung berdoa? Monggo kalau langsung berdoa. Gimana? Abu Sufyan? Ini ada seorang sahabat Pak Sufyan. Contoh, saya di depan Pak harus bertanggung jawab. Contoh ketidakadilan, saya garis bawahi lagi Pak. Apakah di NKRI ini ada keadilan? Kita jujur Pak, ada Pak. Tidak apa namanya, kita tidak bohong, memang ada keadilan. Tapi ayo ditingkatkan lagi semakin adil. Ini perintah Allah. Terhadap musuh pun kita harus adil, apalagi dengan sesama. Masya Allah, itulah Pak. Contoh, pengusaha mal kalau melanggar prokes, protokol kesehatan, dendanya 500.000. Benar Bu? Benar Bapak? Bukan hoak loh ini. Benar kan? 500.000. Pengusaha mal itu kalau saya Pak memprediksi, ya, Pak Ali, selaku takmir, itu kan duitnya banyak. Pengusaha mal Pak. Bapak, pengusaha mal. Ya, malnya di mana? Pak Sufyan, pengusaha mal, dendanya melanggar protokol kesehatan 500.000. Sementara Pak, tukang bobor, bukan tukang bobor yang bisa haji, bukan. Itu melanggar protokol kesehatan, dendanya 5 juta. 10 kali lipatnya dendanya pengusaha mal. Allah menyuruh, janganlah karena kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil. Berbuat adillah. Kebersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dengan tidak kecuali. Harus adil. Perintahnya Allah, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Itu kan sering, jujur loh Pak, saya masih kecil dulu, itu mesti saya dengar lewat pengeras-pengeras suara di pelosok-pelosok kampung desa Pak. Non jauh di sana Pak, di kota Gresik. Tapi saya masih masuk itu Pak Sufyan masih jauh. Itu menjelang subuh mendengar
alunan itu. Dan nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Apalagi ada azan, nggak ada masalah. Tapi kalau diatur, kita juga sportif, Pak. Ya memang harus diatur. Saya juga setuju itu kalau diatur. Ya azan diatur. Yang penting ada komunikasi dengan apa? Warga, dengan masyarakat setempat. Kan tidak sama, Pak, antara tempat yang satu dengan yang lain. Monggo. Kenyataannya, Allah menyuruh kita untuk wa aqimul wazna, tegakkan keseimbangan. Timbangan, namanya waznun itu keseimbangan. Wala tukhsirul mizan, dan janganlah kurangi timbangan. Wala tukhsirul mizan, jangan kurangi keseimbangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi ketika rakyat itu mengapa kecewa, mengapa rakyat kemudian sampai menimbulkan terorisme, radikalisme, separatisme, itu ternyata biang keroknya adalah mungkin ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. 3 lembaga ini harus solid. Bagaimana cara mengelola yang tadi digambarkan di dalam perwayangan? Dene negara ingkang ngungkurake pareden, nganake pasabinan, ngeringaken benawi, ngajengaken bandaran ageng, loh tulus kang sarwati nandur, jinawi murah kang sarwati numbas. Membayangkan negeri yang gemah ripa ini, kenapa sampai kemudian ada rakyat yang terlalu menderita sampai harus antrian minyak goreng? Ternyata itu ada spekulasi. Minyaknya ada tapi dibuat spekulasi. Itulah, Pak, disuruh oleh Allah. Di mana itu perintahnya tegakkan keadilan? Ar-Rahman ayat 9 tadi yang saya baca. Terus yang di awal khutbah yang pertama tadi, Pak, khutbah atau kuliah subuh yang pertama tadi itu dan janganlah kebencian kamu membuat kamu tidak adil, itu kan di surat Al-Maidah ayat 8. Ada semua, Pak, itu. Jadi kalau ada orang mau merubah Quran, ngawur, Pak. Naudzubillah min dzalik. Quran ini sudah harga mati. Monggo nyenengan. Saya senang, Pak. Saya datang, Bapak baca Quran. Dan tolong jangan ego, jangan terlalu keras supaya nggak ganggu orang lain. Jadi aturan azan ini, Pak, memang ya dampaknya memang ya kita harus dukung untuk diatur. Ya, kita dukung diatur. Tapi itu sesuai dengan apa, Pak? Kesepakatan setempat. Dan sampai hari ini saya selalu mendapat informasi, ternyata orang-orang di luar Islam pun itu kalau mendengar azan malah nyaman, seneng. Seneng, Pak. Karena bisa bangun pagi, alasannya begitu. Apalagi kalau suaranya keras dan merdu. Saya teruskan, Pak. Bukti yang ketiga, ketidakadilan. Saya menyebut ini pasti Bapak Ibu apal. HRS. HRS itu melanggar protokol kesehatan, dendanya 50 juta. Benar ya? Ini teman sahabat kita yang ketemu di salah satu mall. Itu adik-adik kita itu, Masya Allah. Barakallahu fikum, Bapak. Gimana, Bapak? Bu? Bu? Oh, alhamdulillah, Pak, masih nyambung ibu-ibu. HRS ini melanggar prokes, sama-sama melanggar prokes. Pengelola mal melanggar prokes, tukang bubur melanggar prokes, HRS melanggar prokes. Tapi Bapak Ibu, keadilannya nampaknya belum seimbang. HRS didenda 50 juta. Belum puas lagi. Dibebaskan,
Wah, yang ngomong bukan saya loh Pak. Alhamdulillah itu berarti jenengan ikut bertanggung jawab. Di penjara berapa tahun Pak Sufyan? 4 tahun. Tapi alhamdulillah ada kabar yang menggembirakan, dapat lagi potongan penjara. Dikurangi penjaranya 2 tahun Pak. Jadi tinggal 2 tahun. Dan alhamdulillah tinggal ya insya Allah tahun ini. Insya Allah. Amin. Amin insya Allah tahun ini. Iya. Masya Allah. Masih mau bukti lagi? Resepsi pernikahan rakyat kecil Pak, dikejar-kejar polisi. Bapak, Ibu, saya kalau menyebut polisi jangan berpikir negatif. Itu oknum. Kalau saya menyebut tentara, jangan mengatakan tentara itu jelek. Kalau ada yang jelek, tentara. Kalau ada polisi yang jelek, dan ini kan komplek Purnawirawan TNI. Itu oknum Pak. TNI Polri ini harus memang sejak dulu selalu bersama rakyat. Kalau ada polisi atau penegak kedamaian termasuk TNI, kalau nggak bersamaan rakyat itu adalah oknum. Sekali lagi Pak, oknum. Tidak semua tentara, tidak semua polisi jelek. Itu oknum. Jadi kalau mengejar-ngejar resepsi pernikahan rakyat kecil, dikejar-kejar polisi, itu oknum. Sementara Pak, kalau yang melanggar prokes itu selebriti yang sedang pernikahan, orang-orang yang kaya yang mengadakan perhelatan pernikahan Pak, justru didatangi. Saya kalau menyebut rada ragu-ragu Pak, didatangi Pak Lurah itu aja Pak. Sama menterinya. Luar biasa itu Pak. Gimana Pak Ali? Mohon maaf saya di dapur di tempat ini. Kalau saya salah, ayo kita diskusi. Tapi ini referensinya Al-Quran. Kita disuruh oleh Allah untuk tegakkan keadilan. Jangan sampai tidak tegak keadilan itu. Itulah membuat supaya kita tidak ada teroris, nggak ada radikal, atau separatisme dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya tidak ingin harus berlama-lama. Diskusi ini, ceramah ini, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi cambuk untuk kita semua. Jadi negeri ini Pak harus menegakkan sila yang ke-5. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan akhir, jenengan dengan saya ini kan tinggal nunggu apa Pak? Tinggal nunggu kematian. Dan di saat kita meninggal Pak, itu tanggung jawab kita adalah tanggung jawab di akhirat. Tanggung jawab kita adalah mempertanggungjawabkan apa Pak? Semua perilaku kita. Yang penting Pak, saya ingatkan setiap saya pengajian Pak, itu di mana-mana kalau saya diundang pengajian, saya minta 3 ini selalu saya ingatkan. Ini saya tutup, gak usah harus berlama-lama. Jangan lupa Bapak, saya menyampaikan begitu itu bukan berarti saya yang paling terbaik. Kalau Bapak nunggu ustadz ceramah, cari yang terbaik, tidak akan berani ustadz tampil di mimbar ini. Tidak ada Pak. Saya mungkin bisa salah, jenengan bisa salah, presiden pun Pak bisa salah, bisa benar. Pimpinan yang paling bawah Pak RT, Bu RT bisa salah, bisa benar Pak, karena kita tempatnya salah. Tapi yang paling baik orang yang salah itu Pak adalah secara jujur mengaku bahwa kita memang salah, dan itu orang yang gentle. Itu orang yang apa Pak di militer itu kesatria. Iya. Makanya saya minta jenengan Bu, Pak, masih nyambung ini? Iya kan? Monggo. Tolong setiap saat
Ainama kana haitsuma kana, kata Rasulullah, dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu berada. Ainama kana haitsuma kana, disuruh oleh Allah untuk disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampun 3 hal. Mintalah ampun kamu kepada dirimu, presiden, wakil presiden, menteri, DPR, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, rakyat. Jangan lupa, setiap satu orang masing-masing, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosaku ya Allah. Gitu Pak. Orang itu pasti menang, orang itu pasti hebat. Ampuni aku ya Allah. Seorang presiden, seorang Pak Ete, Bu Ete, dalam tengah malam, ampuni dosaku ya Allah. Jangan lupa yang kedua, wali walidayya, dan orang tuaku ya Allah. Saya jadi presiden ini juga karena orang tuaku ya Allah. Saya jadi Pak RT, Bu RT ini juga karena orang tuaku ya Allah. Jangan lupa itu. Kiat untuk jenengan supaya nggak gampang miskin ada 2 Pak. Setiap hari mintakan ampun kepada orang tuamu. You understand? Yes. Mau nggak itu Pak? Jangan lupa walaupun jadi presiden seperti Sulaiman Pak. Sulaiman itu Pak, presiden itu Pak, raja. Itu selalu cinta sama orang tuanya. Ampuni aku ya Allah dan orang tuaku. Lalu Nabi Ibrahim, lalu Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lain. Ampuni aku ya Allah, belum cukup ya Allah, orang tuaku. Yang ketiga jangan lupa, dan seluruh orang-orang Islam. Siapa orang Islam itu? Di negeri ini Pak, penduduknya. Saya dapat data dari Direktur Jenderal itu kependudukan Pak. Desember 2021 itu penduduk negeri kita ini 273 juta lebih. Yang laki-laki ternyata lebih banyak secara nasional. 138 yang laki-laki. Yang cowok, yang perempuan ibu-ibu 135. 273 juta. Itu yang laki 138 juta, yang perempuan 135 juta. Jadi yang laki lebih banyak 3 jutaan. Subhanallah. Itu survei secara nasional. Di data Desember 2021. Itu informasi yang akurat, Pak. Jadi ternyata wanita lebih sedikit kalau untuk level nasional. Nah, Bapak Ibu, saya menyebut penduduk, mohon jangan lupa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup juga dengan orang tua kita, dengan masyarakat. Ampunkan ya Allah seluruh orang Islam ya Allah. Baik yang telah meninggal, ahli kubur, atau yang tadi baru selesai menjelang subuh meninggal. Yang ahli kubur ya Allah, ampuni mereka. Kita punya wajib untuk minta ampun mereka. Dan yang masih hidup, khotib itu rata-rata kalau menjelang khutbah terakhir, Pak, ada sunnahnya, Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu semakin menjadi kuat dan semakin sawah. Hampir rata-rata, kecuali kalau khotibnya lupa. Ya nggak salah juga kalau lupa. Ampuni ya Allah dosaku, ibu, bapak. Lalu siapa? Orang tuaku. Lalu siapa lagi? Seluruh orang-orang Islam. Termasuk jenengan ini. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ayo Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo kita doa beberapa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ampunilah ya Allah kedua orang tua kami dan sayangilah keduanya ya Allah sebagaimana keduanya telah menyayangi itu waktu kami masih kecil. Ampuni dosa ya Allah seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya yang telah meninggal ahli kubur maupun yang masih hidup bersama-sama kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.